Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena punya target pokoknya harus jadi, maka menghalalkan segala cara. Nah, kita di dalam hidup sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekkan oleh anak muda ini, kita bersandar pada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, masyarakat muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jeru Panji Situ Bondo rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut. Setelah diberi nasihat seperti itu, maka dia lakukan sehingga dia aman. Berangkat mau ke tukang sihir, dia ngaji dulu. Pulang dari tukang sihir mau pulang, dia ngaji lagi. Nah, begitu seterusnya. Fa bainama huwa ala dzalik. Ketika itu berjalan terus-menerus, Pak, kejadian itu berangkat ke tukang sihir ngaji dulu, kemudian ke tukang sihir pulangnya ngaji dulu. Ketika ditanya keluarga, terhalang oleh tukang sihir, terlambat datangnya. Ketika datang terlambat di tukang sihir, bilang tertahan oleh keluarganya, aman. Nah, sampai suatu hari pemuda ini di tengah jalan menemui aladabatin azimatin, menemui atau ketemu dengan dabah. Dabah itu binatang melata. Binatang melata itu binatang yang perutnya nempel di tanah. Ya, bisa kadal, bisa ular, bisa macam-macam. Di sini tidak disebutkan. Azimatin, yang sangat besar. Jadi dabah yang sangat besar, qad habasatin nas, yang menghalangi jalannya manusia. Nah, ini cerita baru. Setelah itu berlangsung, maka suatu hari pemuda ini ketika hendak berangkat, ya, ketika melintas jalan yang biasanya itu, bertemu dengan kelompok manusia, sekelompok orang-orang yang tidak berani melintas karena ada dabah atau binatang melata yang sedemikian besar dan menakutkan manusia. Faqala, kemudian pemuda ini berhenti dan diam, kemudian dia berkata pada diri sendiri, al-yauma a'lam, yauma ala musahiru afdalu amir rahibu afdal. Hari ini saya akan mengetahui sebenarnya ilmunya sahir, ilmunya tukang sihir itu yang lebih afdal, yang benar di sisi Allah, apa ilmunya rohib itu yang benar. Jadi anak ini berada dalam dua pergulatan batin, ngaji ke rohib, ke orang alim, dan ngaji ke tukang sihir. Tukang sihir jelas mengajarkan kekufuran, Pak. Di antara keberhasilan ilmu sihir itu adalah dia harus kufur. Bahkan ada sihir-sihir itu yang salah satu syaratnya ilmu hitam itu, Pak, harus nginjak Al-Quran lah, harus mengencingi Al-Quran lah, seperti itu. Ada yang syaratnya itu harus berzina lah, seperti itu. Ke Gunung Kawi, ke Gunung Kemukus, mana-mana itu untuk memperoleh ilmu sihir pesugihan misalkan, diantaranya harus berzina dan lain sebagainya. Dan itu pada umumnya ilmu sihir itu, ilmu hitam, ilmu sesat seperti itu, diantara persyaratannya dia harus kufur. Maka ketika dia belajar kepada tukang sihir, yang diajarkan adalah kekufuran, dan ketika belajar kepada rohib, yang diajarkan adalah ilmu tauhid, ilmu kebenaran. Nah, selama ini anak muda ini dalami kedua-duanya. Nah, sehingga dia berada pada persimpangan batin. Sebenarnya yang mana sih yang betul itu? Apakah ilmunya tukang sihir? Apakah ilmunya rohib? Nah, kemudian ada momen di mana anak ini, pemuda ini akan membuktikan al-yauma ala musahiru afdal amir rahibu afdal. Sekarang hari ini aku akan mendapatkan pengetahuan jawaban. Sebenarnya mana ilmunya tukang sihir? Apakah tukang sihir ilmunya yang benar? Apakah rohib yang benar? Kemudian anak itu fa'akhadha hajaro,
Kemudian dia mengambil batu, Pak. Mengambil batu. Batu yang bisa diambil berarti ya sebatas yang bisa digenggam. Berarti bukan batu sak buah kelapa atau sak besar, enggak. Berarti hanya mengambil batu yang bisa digenggam. Ini ya, faqala, kemudian dia berkata atau berdoa. Allahumma inkana amror rahibi ahabba ilaik min amris sahir faqtul hadhid dabah. Ya Allah, apabila ajaran rohib ahabba ilaik, lebih engkau sukai, min amris sahir, dari ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang melata ini. Jadi gitu ya Pak. Jadi dia sadarkan pada Allah, ya Allah, apabila ilmunya, ajarannya rohib ini lebih engkau sukai, lebih benar di sisimu daripada ilmu yang diajarkan oleh tukang sihir, maka faqtul, bunuhlah binatang melata ini, hatta yamtiyan nas, hingga orang-orang nanti tidak terhalang jalannya. Faromaha, kemudian pemuda ini melemparkan batu itu. Fakotalaha, kemudian mati atau terbunuhlah binatang melata itu. Wa madun nas, dan orang-orang bisa lewat. Jadi sudah dapat jawaban, Pak. Berarti ilmunya rohib itu yang lebih afdal atau yang lebih benar, yang lebih Allah cintai, dengan bukti bahwa binatang itu dengan lantaran dilempar batu oleh Allah, oleh pemuda itu, kemudian Allah mematikan atau membunuh binatang yang menghalangi manusia itu. Pelajarannya adalah bahwasanya seseorang senantiasa berada dalam persimpangan batin, Pak, antara yang hak dan yang batil. Maka dia bermunajat, dia istikharah, dia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang paling afdal di sisi Allah. Kita sering, Pak, mau nanam apa, mau usaha apa, atau yang masih bujang mau menikahi siapa, atau yang anak-anak pelajar tuh sekarang musimnya mau lulus sekolah, mau melanjutkan di mana. Nah, ini selalu kita berada dalam keraguan-raguan atau dalam kebimbangan. Atau kalaupun sudah mantap sekalipun, itu afdalnya kita itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas keputusan yang kita akan ambil. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya anak ini sudah jiwa tauhidnya sudah tertanam, sehingga sebenarnya dia sudah mantap ke rohib, tetapi dia tidak memutuskan. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu rohib ini memang lebih afdal, lebih engkau sukai ya Allah, maka bunuhlah binatang melata ini. Nah, kita pun juga demikian, Pak. Kita tidak bisa dalam melakukan sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus bersandar pada kebutuhan kita. Nah, kebutuhan sesungguhnya dari diri kita itu yang paling paham adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menanam cabai atau lombok, kita harus bertanya kepada yang menguasai musim, yang menguasai yang menghidupkan lombok itu, yang mengatur rezeki kita itu. Kita istikharah. Kita bertanya pada Allah, ya Allah, apabila di sisimu saya nanam lombok ini nanti baik untuk dunia akhirat saya, untuk agama saya ya Allah, maka berilah kemudahan. Dan apabila tidak baik, aturlah yang sebaik-baiknya menurut engkau. Begitu, Pak. Jadi berdoa itu menyandarkan pada keputusan Allah, bukan atas mau kita. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, mudahkanlah ya Allah. Tapi kalau dia memang bukan jodohku di sisi engkau ya Allah, maka jadikanlah dia jodohku atas izinmu ya Allah. Ini namanya maksa, Pak. Ya Allah, saya ingin nanam tomat, tapi ini musimnya musim tidak tepat ya Allah. Kalau memang tomat ini nanti jadi rezeki saya, maka mudahkanlah saya menanam tomat ini ya Allah. Tapi kalau sesungguhnya tomat ini memang tidak baik di sisimu, tapi saya pengennya jadikanlah baik ya Allah. Ini maksa. Kita sering doa seperti itu, maksa, Pak. Ya memang kalau Allah mengkabulkan doa kita bisa saja terjadi,
tapi afdalnya berdoa itu menyandarkan pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anak saya daftar polisi. Kalau memang polisi itu, menjadi polisi itu adalah yang terbaik bagi jalan hidupnya, bisa mendekatkan diri kepadamu, ya Allah, baik dunia akhir bagi anakku, mudahkanlah. Tapi kalau memang menjadi polisi ini tidak baik bagi masa depan dunia akhirat anak saya, maka tunjukkan jalan yang terbaik, meskipun tidak harus jadi polisi. Seperti itu, Pak. Jadi jangan kemudian karena cek pengennya anaknya jadi polisi, ya selain berdoa seperti itu terus merekayasa takdir, datangi komandan, datangi siapa-siapa, dibawain apa supaya anaknya masuk jadi targetnya anaknya harus jadi polisi, ya, sehingga menghalalkan segala cara. Pilpres sekarang ini 3 calon, ini kan kelihatan mana-mana calon yang bersandar kepada Allah, mana-mana calon yang pokoknya kudu dadi. Nah, yang pokoknya kudu dadi itu pasti akan menerjang apapun, nerjang etika, nerjang hukum, nerjang macam-macam, ya, karena punya target pokoknya harus jadi, maka menghalalkan segala cara. Nah, kita di dalam hidup sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekkan oleh anak muda ini, kita bersandar pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu istikharah. Yang punya anak putri, yang punya anak putra, belum punya jodoh, ya istikharah. Kalau anaknya ada yang lamar atau anaknya bilang mau ngelamar si fulanah, anaknya si sana, istikharah. Istikharah. Nanti jawaban istikharah itu ada 3, ya. Jadi ada 3. Yang pertama, imma biruya yarafil manam, itu hadir di dalam mimpi. Itu jawaban yang paling cespleng dari Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ragu-ragu terhadap perintah menyembelih anaknya Nabiullah Ismail, kemudian beliau bermunajat, kemudian diberilah petunjuk juga, ya, di dalam mimpi. Maka petunjuk istikharah yang paling cespleng, yang paling mustajab, yang paling terang adalah ketika hadir di dalam mimpi. Maka salat istikharah itu disarankan ya sebelum tidur, sehingga peluang untuk memperoleh petunjuk di dalam mimpi itu bisa besar. Dan kedua, kalau istikharah kemudian tidak dijawab oleh Allah melalui mimpi, itu dijawab oleh Allah dalam kelapangan hati atau kemantapan hati. Mantap untuk lanjut atau mantap untuk mundur. Mau dagang di pasar, memutuskan buka lapak di pasar Mimbaan misalkan, istikharah dulu. Nah, setelah tidak ada dalam mimpi, tidak ada apa-apa di dalam mimpi, tapi kok hati kemudian mantap untuk terus atau mantap untuk maju. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Edi mungkin mau menikah lagi, ada pandangan janda sana misalnya atau gadis sana misalnya. Istikharah Pak Edi, istikharah. Nanti kalau tidak hadir dalam mimpi, jawaban istikharah itu melalui kemantapan hati. Yang ketiga, jawaban istikharah itu kalau mimpi enggak, mantap juga biasa-biasa saja, itu jawabannya melalui realitas. Qadarullah dilalah, kok mengalir begitu saja Pak, mengalir untuk jadi dan mengalir untuk tidak jadi. Alhasil apa? Kalau sudah melalui istikharah, itu kejadian yang terjadi itu sudah pasti baik. Sudah pasti baik karena itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ridho, harus ikhlas, harus sabar, harus bersyukur karena sudah ditepakkan atau dipatepak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istikharah seperti itu. Nah, istikharah dalam hal apapun, dalam semua urusan. Itu dalam semua urusan. Nah, kemudian anak ini sudah istikharah dan mendapatkan keputusan, mendapatkan jawaban yang terbaik. Berarti ilmunya rohib itulah yang lebih afdal,